Ketika wahyu diturunkan ke dunia lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada seorang yang berprofesi sebagai wirausahawan, tentunya sosok yang kita kenal sebagai Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pun berubah statusnya menjadi Rasulullah atau utusan Allah. Sebuah wahyu yang di dalamnya berisikan ajaran Islam untuk menjadikan manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada seorang wirausahawan yang ummi, diterima di sebuah bukit batu gersang, ialah Jabal Nur, serta guanya Gua Hira. Sejarah dirubah oleh kelompok kecil minoritas yang mempunyai kreativitas, yang memberikan dampak yang cukup besar hingga menembus daratan, lautan yang tiada batas. Al-Quran sebenarnya sudah memberi contoh kepada umat manusia bahwa Nabi dan Rasul untuk memicu perubahan tampil dengan pribadi dan dirinya sendiri. Contohnya seperti yang dialami oleh Nabi Daud alaihissalam, seorang anak muda dari golongan minoritas berhasil menggulingkan kepemimpinan yang kuat dengan izin Allah. Tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 249, artinya yang berbunyi, "Maka tatkala Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia golonganku. Kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka." Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Dengan izin Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar." Pada awal perjalanan dakwahnya, Rasulullah ditemani hanya segelintir orang, seperti oleh istri terhormat yaitu Siti Khadijah, kemudian diikuti oleh keponakan laki-lakinya, Ali bin Abi Thalib. Ada mantan hamba sahaya, Zaid. Kelompok kecil ini menjadi magnet dengan daya tarik yang sangat kuat, yang mampu menarik tokoh-tokoh terhormat pada saat itu, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Kelompok kecil tersebut, dengan adanya wahyu ajaran Islam ini, mampu merubah daratan Arab yang tadinya jahiliyah berubah menjadi jenius dengan waktu yang relatif singkat. Ajaran wahyu Islam tidak diturunkan di istana, tetapi dapat meruntuhkan pemerintahan penguasa-penguasa yang memiliki istana megah, seperti kerajaan Romawi Bizantium dengan Nasraninya dan kekaisaran Persia dengan Majusinya. Keduanya tidak dapat membendung arus gerak sejarah dari ajaran Islam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazirah Arabia merupakan kawasan yang dikelilingi oleh lautan, tetapi masih terhalang oleh hamparan pasir yang begitu luas. Tetapi dengan adanya wahyu ilahi, mereka mencoba bangkit hingga bisa menaklukkan lautan yang amat luas, hingga membangun jalur niaga yang menghubungkan ke daerah-daerah lain sekaligus, menjadi jalur untuk tersampainya ajaran Islam untuk didakwahkan. Gerak sejarah Islam amat pesat, tidak ada yang bisa menahan gerakan tersebut, menyebar ke seantero dunia, bermula bukan dari istana ke istana, tetapi dari pasar ke pasar. Para wirausahawan Muslim, selain melakukan perniagaan barang dagangan, mereka menjadikan pasar sebagai arena untuk tersebarnya ajaran Islam. Menumbangkan ajaran-ajaran sebelumnya digantikan dengan ajaran tauhid.
yang mengakibatkan aturan jahiliyah tumbang. Kemudian ditegakkanlah ajaran Islam dengan budaya-budaya setempat dari bangsa yang dijumpai oleh para wirausahawan Muslim. Ajaran Islam disambut hangat oleh masyarakat setempat karena merupakan pembebas dari belenggu ajaran yang mereka anggap sesat. Pasar tidak hanya tempat untuk melangsungkan proses jual-beli, tapi di dalamnya bisa terjadi pula pertukaran bahasa, politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, ketahanan dan pertahanan, bahkan perubahan agama pun terjadi karena pengaruh pasar. Sebelum Rasulullah menerima wahyu, beliau pada awalnya berprofesi sebagai seorang wirausahawan. Selama 32 tahun, beliau berprofesi sebagai wirausahawan dimulai sejak usia 8 tahun hingga usia 40 tahun. Namun dikarenakan menerima wahyu, pada usia 40 tahun, beliau berubah menjadi Rasulullah, berjuang mendakwahkan ajaran Islam selama 23 tahun, sehingga memberikan pengaruh kepada umatnya, menjadikan pasar sebagai tempat untuk berniaga dan melakukan dakwah. Dari pasar, perlahan-lahan dibangun masjid. Di masjid, melakukan pembinaan terhadap generasi muda melalui lembaga pendidikan. Di Indonesia biasanya disebut dengan pesantren, yang kemudian melahirkan kekuasaan politik atau kesultanan. Di pasar, berbagai orang dari wilayah lain bertemu untuk melakukan niaga, sehingga dapat tersebarnya budaya dari berbagai daerah di pasar. Kata pasar pun diserap dari bahasa Arab, ialah kata bazar. Sebelumnya di Nusantara tidak mengenal kata pasar, tetapi setelah berkontak dengan Islam dan niaga dengan wirausahawan Timur Tengah, mulailah masuk istilah tersebut, sehingga banyak pasar dikenal dengan nama hari-hari Islam, seperti hari Senin, Pasar Rabu, Pasar Kamis, Pasar Jumat, dan Pasar Ahad.